Walaupun dipenuhi mixed blood dari Belanda dan bermain parkir bus 90 menit di kandang sendiri, timnas Garuda berhasil imbang sama Australia. Selanjutnya mau ambil lagi 10 pertahanan buat ganti posisi penyerang, baru bisa parkir bus 2 tingkat. Bukan karena Sintayong, pastinya semua orang tahu bahwa pemain keturunan menaikkan peringkat. Mengapa saya harus menangis? Timnas barumu bisa bermain bagus meski tanpa pelatih, karena mereka sudah bermain di bawah pelatih bagus di liga masing-masing. Hasil dari FIFA Matchday bulan September, negara-negara ASEAN ada yang alami peningkatan signifikan, ada juga yang turun secara drastis. Seperti yang dialami oleh Malaysia, mereka mendapatkan 2 kemenangan di FIFA Matchday saat berhasil mengatasi perlawanan dari Filipina dan Lebanon, serta juara Piala Merdeka. Malaysia pun bisa naik ke peringkat 132. Sementara itu, Thailand hanya menggelar 1 pertandingan FIFA Matchday melawan Vietnam, dan itu pun mereka memakai skuad B, justru berhasil mengalahkan Vietnam di kandangnya. Namun nahas bagi Vietnam, mereka alami 2 kali kekalahan dari Rusia dan Thailand yang membuat posisi mereka di klasemen kembali turun. Tapi, Indonesia berhasil mendapatkan kenaikan peringkat yang sangat signifikan usai mendapatkan 2 hasil imbang atas Arab Saudi dan Australia. Dengan demikian membuat mereka berada di peringkat 129. Dan Indonesia pun jadi tim yang sangat diperhatikan perkembangannya oleh rival-rivalnya. Seperti biasa, kesuksesan timnas Indonesia itu pun jadi sorotan bagi orang-orang Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Seperti inilah komentar fans Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Walaupun dipenuhi mixed blood dari Belanda dan bermain parkir bus 90 menit di kandang sendiri, timnas Garuda berhasil imbang saat melawan Australia. Selanjutnya mau ambil lagi 10 pertahanan buat ganti posisi penyerang, baru bisa parkir bus 2 tingkat. Masih banyak laga yang harus dijalani, kenapa begitu yakin bisa ke Piala Dunia? Setelah Piala Dunia putaran ketiga, kita akan melihat peringkat Indonesia lagi, jangan cepat bangga. Sangat menyedihkan bagi Vietnam, generasi berikutnya tidak cukup baik untuk bermain di tim sepak bola. Jangan beri alasan lah, Rusia kena banned tapi ranking masih juga top 100. Kalau Indonesia masih pakai pemain lokal, semua mimpi naik top 100. Dalam 2 tahun ke depan, kita akan melihat Indonesia berada di peringkat 50 FIFA. Hanya peringkat FIFA, menurut saya Indonesia nomor 1. 40 detik dari sekarang, Indonesia resmi menempati posisi nomor 2, menggeser Vietnam. Vietnam tidak bisa mengerem. Sudah berapa lama sejak Vietnam posisi 92, Thailand posisi 115, dan Indonesia 154. Indonesia lebih kuat dari Vietnam, kenapa masih tertinggal Vietnam? Memang Indonesia jauh lebih kuat dari kita, tapi kita tidak bisa bersaing antara pemain dalam negeri dan pemain naturalisasi. Akan ada negara yang menganggapnya sebagai yang terbaik di dunia meskipun saya belum pernah mencapai kesuksesan. Indonesia plus 4, Brunei plus 7. Jika keduanya mengulang naik peringkat setiap update, Brunei akan menyusul Indonesia 18 update nanti 2-3 tahun. Matematika bukanlah matematika. Gampang mau naik rank, ambil mixed blood banyak-banyak terus parkir bus 90 menit untuk imbang. Beda cuma 6 poin, ngerasa sudah level jauh Sabang sampai Merauke. Imbang 2 kali, perasaan seolah-olah lolos mainnya di Piala Dunia, padahal masih di kualifikasi dan gagal menang. Thailand masih akan berada di 100 besar peringkat FIFA pada akhir tahun 2024, mungkin sekitar peringkat ke-95. Mereka juga akan tetap menjadi tim peringkat teratas di ASEAN. Indonesia sedang mengalami masa sulit dan mungkin akan kalah dalam beberapa pertandingan. Itu akan membuat peringkat mereka turun di bawah Thailand dan Vietnam. Tahun 2025 akan menjadi tahun yang patut diwaspadai untuk melihat siapa yang menempati posisi kedua di ASEAN. Namun, Thailand mungkin akan mempertahankan posisi teratas untuk 1 tahun lagi. Bagi saya, meski Thailand berada di peringkat 200 atau 300, saya tetap menganggap Thailand selalu menjadi nomor 1 di ASEAN. Dan saya yakin, saudara-saudari di ASEAN mengetahui hal ini dengan baik. Betapapun rendahnya Thailand, setiap negara di ASEAN tetap menghormati Thailand. Pantas mendapatkannya Thailand nomor 1 di ASEAN. Saya rasa sekeras apapun Indonesia berusaha, mereka hanya akan mencapai peringkat 100 FIFA, meski pemain saat ini dalam kondisi bagus. Pohon yang tumbuh menganggapnya tinggi, namun ada pohon yang lebih tinggi darinya. Kenaikannya hanya terjadi sejauh ini. Jangan terlalu berhayal, wahai masyarakat Indonesia. Selamat kepada Thailand yang masuk 100 besar.
Bukan Sintayong adalah Erick Thohir yang membawa kembali pemain naturalisasi kelas dunia ke Indonesia. Bukan karena Sintayong pastinya, semua orang tahu bahwa pemain keturunan menaikkan peringkat. Timnas barumu bisa bermain bagus meski tanpa pelatih karena mereka sudah bermain di bawah pelatih bagus di liga masing-masing.